Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raskia Ramadhani akan mempresentasikan mengenai tugas proyek dokumen keandal yang diberikan. Di sini saya membahas tentang dokumen keandal, yaitu proyek peningkatan ruas jalan di Provinsi Bengkulu. Tujuan kegiatan dari proyek ini yaitu untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan serta mendukung semua aspek kehidupan masyarakat dalam bidang transportasi, pariwisata maupun keamanan. Manfaat kegiatan tersebut yaitu untuk meningkatkan sarana transportasi antara Bengkulu ke Sumatera Barat lewat jalur lalu lintas barat. Manfaat lainnya adalah perbaikan sarana transportasi keseluruhan di kabupaten tersebut. Adapun peraturan perundang-undangan yang berlaku pada proyek ini, yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Penggunaan Lahan Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Penyediaan Infrastruktur Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelaksanaan kegiatan proyek. Kegiatan peningkatan ruas jalan Bantat, Muko-Muko, dan Sebelah Ipu merupakan salah satu upaya dalam melancarkan jalur transportasi di lintas barat Sumatera. Dan rencana kegiatan peningkatan ruas jalan tersebut terbagi atas 3 tahapan utama. Yang pertama yaitu tahap prakonstruksi, yang kedua tahap konstruksi, dan yang ketiga tahap pasca konstruksi. Pada tahap prakonstruksi terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu perizinan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan adalah mengurus perizinan yang terkait dengan rencana peningkatan ruas jalan Bantat, Muko-Muko, dan Sebelah Ipu. Yang kedua adalah sosialisasi. Sosialisasi melalui media telah dilaksanakan melalui penerbitan di Koran Metropolis pada tanggal 16 Mei 2012. Sosialisasi dengan masyarakat dilaksanakan pada tanggal 26 Juni di ruang Aula Kecamatan Ipu, Kabupaten Muko-Muko. Yang ketiga yaitu koordinasi. Koordinasi harus dilakukan sebagai upaya persiapan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Koordinasi dilakukan antara lain kepada P2JN Provinsi Bengkulu terkait dengan manajemen lalu lintas pada tahap konstruksi maupun operasi ruas jalan Bantat, Muko-Muko. Yang kedua, koordinasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat di sekitar lokasi peningkatan ruas jalan Bantat, Muko-Muko, dan Sebelah Ipu. Yang ketiga yaitu koordinasi kepada aparat pemerintah Provinsi Bengkulu dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, kampung, tokoh masyarakat, dan dusun setempat yang terkena dampak dari kegiatan peningkatan ruas jalan tersebut. Yang terakhir yaitu koordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup Bengkulu terkait dengan meminimalisir dampak dari kegiatan peningkatan ruas jalan tersebut. Yang keempat yaitu perencanaan teknis. Secara ringkas, data teknis rencana kegiatan peningkatan ruas jalan Bantal, Muko-Muko, dan ruas jalan Sebelah Ipu dapat diuraikan sebagai yang pertama, lebar lumija yaitu 9-10 meter, tipe jalan yaitu 2/2 UD, jumlah jalur yaitu ada 2 jalur, lebar badan jalan yaitu 6 meter, lebar bahu jalan yaitu 1,00 sampai 1,50 meter. Yang keenam, jenis pekerasan yaitu fleksibel. Selanjutnya yaitu tahap konstruksi. Yang pertama yaitu penerimaan tenaga kerja. Penerimaan tenaga kerja ini mencakup pengadaan tenaga kerja oleh kontraktor pelaksana yang akan dipakai untuk pada saat pelaksanaan proyek. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pada saat pencatatan yaitu 50 orang dengan kualifikasi tertentu yang direncanakan oleh kontraktor.
Penerimaan tenaga kerja dilakukan dengan cara mendatangkan tenaga kerja lama atau yang sudah dimiliki oleh kontraktor serta melakukan penerimaan tenaga kerja baru. Proses penerimaan tenaga kerja baru ini didasarkan atas kualifikasi dan jumlah yang diperlukan, dan waktu pelaksanaannya bertahap sesuai dengan jadwal kegiatan konstruksi. Yang kedua yaitu mobilisasi alat berat dan material. Mobilisasi alat berat mencakup pengadaan peralatan yang akan dipakai pada saat pelaksanaan proyek, peningkatan kantor direksi dan peningkatan gudang, serta penyediaan lapangan penumpukan material. Jenis peralatan berat untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan ruas jalan Bantal Muko-Muko dan ruas jalan Seblat Ipuh telah terlampir pada dokumen yang akan diberikan oleh kontraktor. Yang selanjutnya itu pengoperasian kantor, yaitu proyek, gudang, dan penginapan karyawan. Kantor proyek, gudang, dan penginapan karyawan yang akan digunakan berada pada lokasi di sekitar rencana kegiatan, yaitu dalam ruas jalan Bantal Muko-Muko dan ruas jalan Seblat Ipuh. Jadi tempat penginapan karyawan berada di sekitar daerah tempat pelaksanaan proyek tersebut. Kantor proyek akan digunakan untuk aktivitas kantor karyawan atau pelaksanaan proyek. Untuk penginapan para pekerja akan dibuatkan barak yang bersifat temporer, artinya hanya bersifat sementara, tetapi tetap nyaman untuk sebagai hunian para tenaga kerja. Selanjutnya yaitu pembersihan lahan. Dalam pelaksanaan peningkatan jalan secara spesifik, tidak ada komponen kegiatan pembersihan lahan. Namun dalam hal ini, pembersihan hanya bersifat menyiapkan badan jalan dari air dan tanah yang akan dilakukan lapis ulang, sehingga tidak ada pembersihan lahan terhadap vegetasi, rumah penduduk, bangunan pagar, dan bangunan fasilitas umum maupun fasilitas sosial. Selanjutnya yaitu pekerjaan drainase samping. Pekerjaan drainase samping bertujuan untuk menyalurkan limpasan air hujan yang jatuh pada area peningkatan ruas jalan. Drainase ini dibuat di kanan kiri dan dialirkan atau dibuang ke badan air permukaan terdekat. Pekerjaan pembuatan saluran drainase ini meliputi pekerjaan galian tanah, pekerjaan pasangan batu. Galian tanah dilakukan pada lokasi rencana saluran untuk saluran terbuka atau tertutup. Selanjutnya yaitu pekerjaan pekerasan jalan. Pekerjaan meliputi pengadaan, pengosesan, pengangkutan, penghamparan, penggitasan, dan pemadatan agregat dan campuran aspal panas di atas permukaan yang telah disiapkan dan telah diterima sesuai aspek tertentu. Selanjutnya yaitu pekerjaan pemasangan sarana pelengkap dan penunjang. Yang termasuk dalam kegiatan ini adalah pemasangan rambu-rambu dan marka jalan, instalasi penerangan, dan lain-lain. Utilitas umum seperti kabel telepon, listrik, pipa, air minum. Apabila terganggu maka akan dipindahkan dengan berkoordinasi dengan pengelola infrastruktur tersebut. Selanjutnya yaitu tahap pasca konstruksi atau tahap operasi. Pada tahap ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, pengoperasian jalan. Pengoperasian jalan di sini adalah meningkatnya pelayanan terhadap pengguna jalan setelah pekerjaan konstruksi selesai dilakukan secara bertahap. Selanjutnya yaitu pemeliharaan jalan. Secara garis besar, pemeliharaan jalan diklasifikasikan dalam dua, yaitu pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala. Pemeliharaan rutin antara lain adalah pengembalian kondisi untuk pengkerasan bahu jalan, pembersihan saluran samping, perlengkapan jalan dan jembatan, pemotongan rumput, dan inspeksi. Pekerjaan pemeliharaan rutin pengerasan beraspal adalah untuk mempertahankan permukaan jalur lalu lintas sebelumnya. Pemeliharaan rutin drainase mencakup pembuangan endapan, sampah, rumput, semak, dan bahan-bahan lain yang mengganggu kelancaran air pada saluran samping, gorong-gorong, dan sistem drainase yang lain yang ada. Pemeliharaan rutin perlengkapan jalan mencakup pembersihan, perbaikan rambu jalan, patok pengaman dan patok kilometer yang rusak, dan pengecetan kembali huruf yang tak terbaca oleh rambu jalan.
Pelaksanaan pemeliharaan rutin berpotensi menimbulkan dampak gangguan lalu lintas bagi pengguna jalan, sedangkan pemeliharaan berkala adalah perbaikan kerusakan jalan yang bersifat kerusakan berat yang dilakukan tidak setiap tahun. Jenis perbaikan ini dapat berupa pelapisan ulang permukaan jalan atau overlay. Selain pelapisan ulang, jenis pemeliharaan berkala lainnya antara lain perbaikan guardrail, perbaikan rambu-rambu jalan, dan perbaikan slope protection. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi saya mengenai dokumen keandal suatu proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.